Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita berdoa Al-Fatihah, mudah-mudahan dijaga kesehatan kita Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita penyakit yang ada di tubuh kita, yang ada di keluarga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyak rezeki kita yang kembali kepada kita, oleh sinar dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kampung kita menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah bermanfaat. Ala hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sahabat-sahabat kami muliakan, segenap pengurus mushola Al-Bashari, khusus Bapak Andes Ustaz Haji Zaini dan Ibu Bapak Ustaz Haji Mahfudin dan seluruh pengurus lainnya dan jemaah mushola Al-Bashari. Terima kasih telah mengizinkan kita semua untuk kuliah seperti ini, dan mudah-mudahan semua pengurus di bidang kesehatan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami muliakan pimpinan kuliah subuh Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Keprodi, Ketua Kuliah Subuh Sabtu Bapak Bapak Asra Haji Abdul PPD, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, Sekretaris Bapak Saki Mubinus. Yang kami muliakan segenap Dewan Guru, khusus Bapak Haji Musa Al-Kunzir, saya Bapak Dr. Haji Musa Al-Kunzir, Bapak Haji Mahmudin, Bapak Ustaz Haji Al-Haidar, Bapak Ustaz Al-Hasim, dan kakak kita Bapak Rahmawan, Bapak Ustaz Hasan, Bapak Ustaz Said, Bapak Ustaz Jasik, ada di kita koordinator kuliah subuh Jumat, Bapak Ustaz Haji Abdul Mahmud, Bapak Ustaz Haji Syamsuddin, Tuhan Ustaz Saiful, Ustaz Umar, Ustaz Said, Ustaz Jur, semuanya jemaah pengajian kuliah subuh, khusus para ketua masjid dan mushola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di mushola Al-Ghifari. Wilayahnya dikenal dengan pabrik tahu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencicipi nanti. Kalau pertama sudah mana-mana, depan rumah saya juga sering pada lewat. Tahu goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai Ustaz dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita
membahas tentang sedekah yang wajib berupa zakat. Sekarang adalah sedekah yang disunahkan atau sedekah atau mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini kita selalu diberikan keberkahan dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih banget Bapak Haji Muhammad Ali. Saya disuruh maju, sebenarnya sih pasti banyak yang lebih dari saya, cuma karena saya waktu itu didatangi oleh berbagai di mana awal jamil di rumah, saya lagi ngobrol-ngobrol ya terpaksa saya bersih-bersih dulu, kemudian saya terima, saya diminta untuk maju. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan manfaat yang saya sangat berkahan sebagai Muhammad Ali, saya itu kalau orang-orang ada apa tuh ya, ribut-ribut minyak goreng mahal, beras mahal, cabai mahal, saya nggak pernah ngalamin itu, mungkin keberkahan dari sini gitu. Beras mahal, alhamdulillah, ya orang tua ada sawah gitu. Cabai mahal, orang tua di atas itu dibikin tanaman cabai. Minyak mahal, alhamdulillah dari berkat-berkat bagi kita sedekah atau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fasl sadaqatut tatawwu'i sunnatun wa hiya fi syahri Ramadan akan wa istahabbu at-tawsi'atu bihi. Matur. Lebih dikuatkan lagi kesunahannya. Jadi karena pahalanya lebih melimpah, lebih dikuatkan lagi di bulan Ramadan kita untuk bersedekah. Dan sangat disunahkan berlapang dada di dalam bulan Ramadan itu. Insyaallah tinggal berapa lagi? Ya, Besok tanggal 25 ya, malam minggu ya. 24 malam minggu. Karena kan perubahannya dari maghrib ya kalau Islam itu. Dan malam nisfu Sa'ban itu mohon maaf bukan hanya dari maghrib sampai isya, bukan, tapi ya semalaman gitu. Kalau kata Dr. Lutfi ya semalaman itu kita utamaannya itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang masih kerja di perjalanan dan sebagainya ya malam itu apa saja. Ya, mudah-mudahan kesehatan kita tahun ini, rezeki kita tahun ini, umur kita tahun ini, mungkin doa kita nisfu Sa'ban yang tahun lalu diberkahi ya. Mudah-mudahan kita kumpul lagi mudah-mudahan berkah. وغير عند الأمور المهمة عند المرض والسفر وفي مكة والمدينة وشرفهم الله تعالى وفي الغزو والحج وفي الأوقات القابلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد. Demikian pula sedekah sunnah atau tahu disunahkan ketika menghadapi suatu perkara atau masalah yang penting. Misalnya pengen jadi calon itu kan masalahnya kemarin deh pada sedekah, nah, itu sebenarnya emang disunahkan. Dan ketika sedang sakit juga sedekah tuh, sedekah, ya. Masalah kehilangan, masalah ini itu ya sedekah. Atau sedang bepergian, lagi bepergian kan suka ada yang mintain amal gitu. Dan ketika berada di Mekah dan Madinah, Madinah tuh, Mekah tuh. Sekarang banyak yang sudah Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga Allah Taala menambah kemuliaan kedua kota tersebut. Dan ketika dalam peperangan, ketika haji dan pada waktu-waktu yang utama pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah dan pada hari raya sedekah, sedekah di masjid, di Eid, sedekah angpau anak-anak, ya sedekah juga niatnya sedekah. Apalagi kuliah subuh sedekah Pak. Kalau ngaji itu memang kan ayatnya itu biar panggilan lagi ayat selanjutnya atau sebelumnya disuruh sedekah dulu kalau ngaji. Ya batasin gitu sedekahnya, jangan 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut wa istahabbu ayyusila ila dzil rahimah wa jiranihi wa sarfuha ilaihim afdalu min ghairihi wa kadza zakatul faqir wal kafarah. Disunahkan berbuat baik kepada para famili dan para tetangga. Memberikan sedekah kepada para famili dan para tetangga adalah lebih utama
dari memberikan sedekah kepada yang lainnya, demikian juga memberikan zakat fardu atau kafarat. Jadi kalau kita punya saudara yang kurang, sedekahin dulu, jangan yang jauh-jauh dulu kepada tetangga gitu. Wa syarru qarabata adawatun afdal wa sarfuha sirran afdal. Wal qarabatu ba'idan dari muqaddamatun 'ala al-jari al-ajnabi li'annaha sadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada famili yang paling memusuhi adalah lebih utama. Waduh. Ini kalau ada yang muslim kita, saudara itu yang kurang senang sama kita itu lebih utama ternyata nih. Tapi susah ya. Kita kalau dari muslim kayaknya pengen banget dia jatuh. Tapi itu lebih utama ini, Pak. Ya, nanti Pak sama memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi juga lebih utama dari memberikannya secara terang-terangan. Ya, lihat-lihat dulu, Pak. Ya, kalau saya sih kadang-kadang lebih enak terang-terangan aja deh. Soalnya saya khawatir gitu. Kita suka bicara, suka khutbah, suka ngomong tentang sedekah gitu ya. Kalau saya nggak sebutin nama saya, khawatirnya menimbulkan fitnah justru. Dia ngomong doang gitu kan, dia ngomong doang. Saya sekarang udah nama saya ya mudah-mudahan jadi menarik gitu. Saya aja yang gajinya sekian bisa sedekah, masa yang bisnismen udah ada sedekah kan? Tuh saya itu kan gitu. Famili jauh hendaklah didahulukan daripada tetangga yang bukan famili. Jadi kita punya saudara nih yang jauh tapi miskin sama tetangga, ya lebih baik kalau kita dalam kisah ini yang jauh dulu, yang kerabat dulu didahului. Sebab selain merupakan sedekah juga sebagai mempererat hubungan silaturahmi. Wa yukrahu tasadduqu bi الحجر من أخذ المال في شبهة يتصدق به. قال عبد الله بن عمر أنا أرد درهما من حرام أحب إلي من أن تصدق بمئة ألف درهم ثم بمئة ألف حتى بلغ 600 ألف. Makruh bersedekah dengan sesuatu yang buruk yang tidak pantas disedekahkan. Pakaian udah sobek-sobek baru dikasih orang di tangan, itu buat apa aja. Jadi lihat nih Pak, mari kita nih udah penuh kali ya. Kira-kira yang jarang dipakai itu udah sedekahin aja. Kalau saya tuh kalau beli pakaian baru, mana yang lama nih saya kemarin gitu, saya kumpulin, saya bawa ke sawah tuh. Kalau ke sawah tuh masih belum manfaat tuh. Di sawah tuh yang pada buat kerja atau buat kadang-kadang udah kekecilan gitu, itu bermanfaat bagi mereka. Jadi jangan nungguin udah pada sobek baru dikasih orang. Jangan sampai mengambil sesuatu yang subhat untuk disedekahkan. Hati uangnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka menolak sedekah 1 dirham dari barang haram daripada bersedekah 100.000 dirham, kemudian 100.000 dirham hingga sampai 600.000 dirham. Ada yang sedekah kepada dia 1 dirham, dia tolak karena uangnya uang haram. Tapi apa ya? Ini nggak tahuan kadang-kadang zaman sekarang subhat ini uang jelas atau uang udah. Wa ma innahu nabaqahu 'ayanihi wa ma yahtaju ilayhi li'ayanihi wa daynihi la yajuzu lahu ay yatasaddaqa bihi. Siapa orang yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau segala keperluan keluarganya atau diperlukan untuk membayar hutangnya, maka sesuatu itu tidak boleh disedekahkan. Jadi lebih dahulukan menafkahi keluarganya daripada sedekah. Kalau ada kekurangan, sedekahnya nggak ada, keluarga dulu dah nafkahin. Ya, apalagi kalau sedekah aja nggak boleh, apalagi nyawer gitu kan ya. Jangan mau apa itu dibohong-bohongin sama tukang nyawer itu. Saya kadang-kadang kondangan kok disuruh dia lagi dia nyawer. Ternyata emang udah disetting dia supaya panas-panasin orang gitu. Namanya disebutin dulu. Kok nama gue gak disebutin? Nah, katanya sih gitu. Mancing ya, mancing. Ya sama itu Pak. Mohon maaf ya, di Madura itu kayak gitu. Jadi memang dia punya kesepakatan sama tim musik dangdutnya gitu.
kamu di sawer dapatnya berapa? 30 juta, ya udah 30 juta saya bayar, kamu jangan ganggu duit saweran ini. Makanya jor-joran tuh kalau orang Madura. Mohon maaf. Jadi hutang juga itu diduluin daripada sedekah. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang sedekah dulu, baru ya mungkin ada ilmu yang lain kali ya, Yusuf Matur kalau hutang pengen lunas, sedekah lain boleh. Jadi Allah alam. Wa in fadala 'an dhalika syai'un fa hal yastahiqu an yatasaddaqa bi jam'il fadil fi awjahun awsaf. In sabaru 'ala dhaifi fa na'am wa illa fala. Apabila ada kelebihan, apakah semua kelebihan itu sunnah disedekahkan? Ada beberapa pendapat menurut kaul yang asal, jika orang sanggup menanggung kesabaran dalam menghadapi kesulitan, ya sunnah mengedarkan semua kelebihan itu. Kalau kita punya lebih, tapi kan kayaknya enggak ya, kita mah kayaknya buat jaga-jaga ya. Tetapi apabila tidak dapat berbuat demikian, maka tidak disunahkan, jangan dihabisin semuanya. Wala yahillu lil-ghani akhdha sadaqati tatawwu'in majharun lil-faqih lil-faqih qalahu al-'Amrani wa taqsanahu an-Nawawi wa sadalla lahu bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi mata fi ahli as-suffah wa wajadu lahu dinar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itani min nar. Orang kaya tidak boleh menerima sedekah tahu dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai seorang fakir. Ini mohon maaf nih, ada sebagian pengemis itu ternyata orang kaya gitu. Gak boleh menerima sedekah, digembel-gembelin gitu. Ada orang kaya boleh menerima sedekah, tapi jangan memperlihatkan kefakiran gitu. Gak taunya turun dari reality, dari apa? Bantu-bantu. Iya, jadi ada kampung. maaf itu di puncak juga saya ngeliatin gitu. Jadi ada tuh di puncak, maaf ya, ada ya yang di ada di bawah alam. Tapi saya pernah ngeliat dia turun dari motor, kakinya dimasukin ke ya dia. Demikian karena hal yang demikian ini dianggap bagus oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil dalil dari sabda Nabi SAW hubungan adanya seorang ahli suffah yang meninggal, lalu pada dirinya ditemukan uang 2 dinar. Ahli suffah itu para sahabat muhajirin yang tinggal atau tidur di beranda kanan di masjid Madinah. Rasulullah SAW bersabda, 2 telaran dari api neraka kita ini benar. Dia ninggalin ahli suffah itu ninggalin 2 dinar aja dikasih itu tidak. Jadi kita jangan pura-pura kecil, Pak, jangan pura-pura miskin gitu. Ya kalau miskin ya miskin. Enggak, maksudnya saya ada pengalaman dulu kan survei itu KGP anak-anak murid. Tapi di rumahnya ada AC, motor 2, mobil juga punya. Ini gimana gitu? Maaf mentalnya jadi agak bagus gitu. Kalau kita akan lebih baik berusaha. Dan mohon maaf ya, saya dulu pernah ngajarin anak-anak di lampu merah tuh kalau malam minggu dari jam 9 ke jam 10 di Cilandak tuh. Tahun berapa tuh? Tsunami tahun berapa? 2000-an kali ya? Ya 2002 2004. Nah, jadi kan orang-orang konsentrasi pada ke Aceh tuh semuanya tuh, nyumbang ke Aceh. Tapi di depan mata ada orang-orang yang ngamen di jalan gak kurus gitu. Ya, saya sama teman-teman ngajar di lampu merah, kita ngajarin intro. Nanti kalau ada ini hubungan sama dokter sudah termasal atau bersihin gigi dan lain sebagainya. Itu jadi cuman yang saya khawatirkan mereka itu karena udah keenakan, maaf ya, udah keenakan ngamen. Itu sehari pada tahun itu 60.000 loh sehari. Itu dari Pasar Rebo sampai Lebak Bulus. Ngamen buat misalnya 60, mereka udah keenakan karena mental ya itu mental komunis. Jadi ini yang harus dirubah, saya kira harus hati-hati juga kalau masih sumbangan, karena memang ada orang-orang yang mentalnya seperti itu. Ya terakhir karena ada nggak boleh lagi karena satpol pp itu nggak boleh, katanya ya udah, jadi udah diurusin sama satpol pp. Itu lagi ya Pak. Baca aja. Siap. Ya, barang siapa mau bekerja dengan baik, haram meminta. Saya baca biar seperti ini.
haram meminta-minta sedekah kepada orang lain. Kalau udah mampu, kaya, jangan minta-minta, haram. Dikasih Dan dari sedekah makan. yang diterima itu hukumnya haram. Demikian kata Al-Mawardi dan lain disunahkan bersedekah walaupun hanya sedikit. Jadi kita walaupun punya sedikit, ya sedekahin ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa melakukan kebaikan walaupun seberat jarak, niscaya dia akan melihat balasannya. Masih minum sudah. Nah, yang Di dalam sebuah hadis saya dikatakan demikian, hendaklah kamu lindungi dirimu dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ya, dengan bersedekah walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Jadi kita ya harus dimasyarakatkanlah bersedekah walaupun dengan disunahkan mengkhususkan sedekahnya kepada orang-orang ahli berbuat kebaikan dan orang-orang yang membutuhkan sedekah itu. Orang-orang baik itu boleh membuat kebaikan. Terakhir, siapa orang yang bersedekah dengan sesuatu maka dimakruhkan baginya mengambil kembali apa yang telah disedekahkannya dari pihak yang diberi. Wa man tasarrafa bi syai'in kuriha lahu ay yataqabbal lahu min jihatin atin ilaihi bi muawadatin aw ribatin. Baik dengan jalan mengganti atau hibah pemberian. Jadi kalau udah sedekah jangan diambil lagi, Pak. Enggak boleh, itu makruh. Lalu ya Pak Rahmat udah ini nih sedekah jalanan gitu. Udah kepilih, udah kepilih ini. Enggak boleh. Atau haram juga menyebut-nyebut sedekahnya. Gua tuh kalau nggak ada gua yang nyumbang tuh nggak jadi tuh. Mesti dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jika seseorang menyebut-nyebut sedekahnya, batal sedekahnya, ya ini pahalanya menjadi hilang. Wah, ini dulu orang tua gua nih yang wakafin jalanan nih, salah. Ini dulu kan tanah gua ya, dulu tanah lu. Sekarang udah juga. Terakhir, wa istahabu ayatasaddaqa bima yuhibbu qala Allah Ta'ala, alhamdulillah dan birra ada itu bima yuhibbu. Disunahkan bersedekah dengan sesuatu yang disenangi. Firman Allah Ta'ala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mengumpulkan sebagian harta yang kamu cintai. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.